Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di pertemuan keempat dan materi ketiga editing. Dan kali ini sesuai janji saya kemarin, kita akan membahas mengenai cutting. Ya. Cut, uh, apa macam-macam cut, jenis-jenis cut, dan bagaimana memanfaatkan cut itu untuk menambah nilai atau value dari karya kita nanti. Baik, kita akan masuk langsung di share screen saja. Oke. Oke, teman-teman. Nah, ya kita ngomong cut itu kita akan banyak ngomong transisi karena ada perpindahan shot gitu ya. Jadi cut sendiri sebenarnya itu kan istilah bagaimana ketika ada perpindahan antara gambar satu dengan gambar yang lainnya secara mendadak atau tanpa interupsi gitu kan. Tapi nantinya perkembangannya secara jenis-jenisnya itu ada, makanya kita ada menyebut transisi begitu kan. Ada dissolve, ada wipe, ada fade dan lain sebagainya, ada banyak. Tapi pada dasarnya adalah itu ada sebuah perpindahan gambar antara gambar satu dengan gambar yang lain. Nah, untuk esensinya cut sendiri itu apa? Jadi kalau kita ngomong esensi itu kan kita ngomong hakikat ya. Jadi apa ya? Tugas utama dari cut itu apa? Yang pertama, cut itu digunakan untuk memberikan penjelasan. Nah, yang kedua, cut itu digunakan sebagai pengembangan dari satu kejadian. Begitu. Jadi ada dua esensi cut. Yang pertama adalah memberikan penjelasan, dan yang kedua adalah memberikan pengembangan dari cerita atau alur yang kita buat itu. Nah, contoh yang pertama, kita akan coba lihat cut untuk memberikan penjelasan, gitu ya. Di sini ada dua shot, teman-teman bisa lihat. Shot yang pertama adalah full shot, high angle, sebuah ruang perpustakaan. Ada ruang perpustakaan di situ, kita ambil dari atas, full shot kelihatan semuanya. Dan di situ ada seorang berkacamata, sedang di depannya ada sebuah buku, gitu kan. Nah, mungkin untuk memberikan penjelasan buku apa yang dia baca, maka kita taruh shot satunya, ya kita berikan shot satunya adalah detail dari buku yang sedang dibaca. Jadi kelihatan judulnya. Nah, itu cut sebagai penjelasan. Nah, sekarang kalau yang sebagai pengembangan yang seperti apa, kita akan coba mengajak teman-teman untuk membayangkan sejenak. Jadi penggambarannya begini, misalnya adegannya adalah ada seseorang yang sedang ditodong dengan pistol. Itu kita kasih long shot, jadi kelihatan adegan keseluruhan. Seseorang itu kita kasih, kita berikan adegan sedang ditodong dengan pistol. Kemudian shot berikutnya kita kasih medium shot, kita kasih lihat penodong dengan pistol ini. Jadi biar kelihatan pistolnya tadi lebih kelihatan. Lalu kita kasih agak close lagi, medium close up, ekspresi wajah orang yang sedang ditodong. Nah, ketika ekspresi orang yang sedang ditodong itu kita berikan ekspresi biasa-biasa saja, tidak takut, berarti pengembangan selanjutnya kita bisa kasih adegan dia akan melawan, begitu kan? Dia akan melawan.
Tapi kalau misalnya dia takut ekspresinya, maka adegan setelahnya kita bisa berikan misalnya dia ya sudah pasrah. Jadi sebagai pengembangan maksudnya begitu, bagaimana shot ini untuk mempertajam situasi tadi. Kita kasih long shot dulu, ya kan, adegan fullnya, orang ini ditodong seperti apa, kejadian secara utuh, fullnya kelihatan semua. Lalu kita kasih medium shot, itu si penodong dengan pistolnya. Lalu kita kasih close lagi, medium close up, kita kasih wajah orang yang sedang ditodong. Orang akan, berarti kalau misalnya, jadi kan tadi semakin tajam semakin mengerucut ya. Kita kasih ekspresi, maka ketika penonton melihat ekspresi orang ini takut, ya dia sudah akan bisa mengerucutkan, berarti ya udah ini akan pasrah gitu. Tapi kalau penonton kita kasih ekspresi si yang ditodong ini berani, maka penonton juga akan menerka-nerka bahwasanya ini akan ada kejadian selanjutnya, misal si yang ditodong ini melawan gitu. Nah, jadi fungsinya dari cut sebagai pengembangan itu seperti itu. Seperti itu ya. Jadi bagaimana nantinya cut ini digunakan untuk mengembangkan cerita tadi. Jadi kalau di contoh tadi kan mempertajam ya, dari full dulu, long shot atau full shot, kita kasih medium shot, setelah itu lalu kita kasih medium close up. Bisa saja kita kasih close up ataupun di close up untuk melihat kasih ekspresi mata misalnya. Jadi itu sebagai contoh. Nah, jadi dua esensi dari cut adalah sebagai penjelasan dan sebagai pengembangan. Sekarang fungsinya, kita akan lihat fungsi. Kalau tadi tugas cut itu sebagai penjelasan dan pengembangan. Sekarang kita lihat fungsinya. Fungsi cut itu sendiri adalah yang pertama untuk menunjukkan kesinambungan dari adegan. Jadi misalnya adegannya adalah orang membuat kopi. Membuat kopi itu ya dari ambil air, terus dimasak, air yang panas, tuang, diaduk. Kesinambungan action atau adegannya. Untuk detailing objek, sebagai contoh tadi, misalnya buku tadi ya, dikasih lihat di bukunya. Untuk perubahan tempat dan waktu, jadi ketika pindah shot, sudah beda tempat, beda waktu. Untuk penurunan atau peningkatan tensi. Jadi, cut ini sangat bisa dimanfaatkan untuk itu. Jadi, kalau teman-teman melihat film action, itu kan dengan perkelahian saja. Perkelahian itu biasanya cutting-nya cepat. Jadi 1 detik ganti, setengah detik ganti, seperempat detik ganti, 2 detik ganti. Jadi tap cepat gitu. Nah, itu kan membuat penonton juga ikut merasakan dari tensi adegan itu yang dengan perpindahan cepat itu. Jadi itu, cut bisa digunakan untuk meningkatkan dan juga menurunkan tensi. Oke, sekarang kita akan lihat dari jenisnya. Yang pertama ada match cut. Match cut ini pun nanti juga bisa kita berikan beberapa pendekatan untuk match cut. Ada cutaway, ada jump cut, dan juga ada cross cut. Jadi yang paling dikenal di istilah cut itu ada editing continuity, dan juga ada parallel editing. Ini kaitannya dengan jenis-jenis cut-nya ini. Continuity editing itu biasanya mengacunya pada match cut. Ya, kalau untuk yang parallel editing itu biasanya itu memang untuk yang dengan metode cross cut secara teknis itu. Terus secara penyebutan ketika cross cut itu ya dia adalah parallel editing. Tapi ketika itu match cut, maka dia adalah continuity editing. Jadi sudah jelas match cut itu digunakan untuk membuat continuity editing. Maksudnya begini. Secara definisinya adalah match cut pergantian antara shot satu dengan shot yang lain bertujuan untuk menciptakan sebuah rasa kontinuitas di antara dua shot ini. Jadi ada kesinambungan. Kesinambungan ini bisa diwujudkan ya dengan beberapa pendekatan. Pendekatan yang pertama ada logical action. Jadi satu adegan yang logis, lalu bisa dari graphical, dari kesamaan bentuk gambar ya graphical, jadi kemiripan gitu. Dan yang terakhir ada dari sound bridge. Jadi ada
suara itu sebagai jembatan untuk perpindahan shot gitu. Suara sebagai jembatan untuk perpindahan shot. Oke, ini sebagai contoh saya kasih yang cut dengan pendekatan logical action. Itu biasanya disebut juga istilahnya cut on action. Nah, jadi ketika di shot sebelumnya, tadi kalau teman-teman lihat, kita coba cek. Nah, ini di sini mengiris, dan di sini juga mengiris. Jadi ada action yang berkesinambungan. Nah, ini kan sama. Ketika ini mulai mengiris, dia juga melanjutkan gitu. Jadi ada lanjutan dari action. Nah, sekarang kita akan coba lihat beberapa contoh yang ada di dalam film-film yang sering kita lihat mungkin. Ini contoh, sebentar. Ya. Jadi 3 pendekatan ini graphical, match apa namanya, dari logical action-nya dan sound bridge. Ini kaitannya dengan bagaimana kita membuat atau memanfaatkan cut itu sebagai value nantinya untuk menambah value dari kualitas karya kita. Oke, yang pertama graphical match atau tadi ya pendekatan secara grafikal itu bagaimana ada elemen visual yang dibawa dari shot pertama ke shot setelahnya. Jadi ada elemen visual yang sama yang akhirnya dibawa dari shot sebelumnya ke shot setelahnya. Nah, untuk yang logical action ada gerakan dari karakter ataupun objek yang terbawa dari shot sebelumnya menuju shot setelahnya. Jadi ada kesamaan gerakan gitu ya, entah itu objek ataupun dari karakter atau tokoh. Nah, yang ketiga, sound bridge ini bagaimana ada elemen suara yang terbawa atau yang dibawa dari shot satu ke shot setelahnya. Oke, kita akan kasih lihat yang pertama ini yang graphical. Nah, ada logo Paramount tadi, terus dia di sini masuk ke gambar video gunung. Oke. Nah, bisa diperhatikan, dia ada kesamaan gambar tadi ya, secara grafikal, dia ada elemen visual yang terbawa di sini. Nah, ini juga ada elemen visual yang sama. Oke. Oke, untuk yang graphical, kita skip. Sekarang kita masuk ke yang logical action ya. Nah, kita coba lihat yang dari slow motion-nya. Oke, si orang terkejut. Nah, shot sebelumnya dia mulai terkejut dan shot setelahnya terkejut. Ketika dia mau mengambil, diteruskan di shot yang ketiga. Mengambil. Jadi gerakannya berurutan. Berurutan.
Kalau tadi contohnya yang gerakan dari karakter, sekarang kita lihat contoh gerakan dari gerakan objek. Nah, pintu yang terbuka, ya. Tadi di shot pertama endingnya adalah pintu yang membuka, di cewek mau membuka pintu, jadi ada gerakan pintu. Nah, di sini pintu yang terdorong, gitu kan. Tapi sudah beda orang dan beda tempat, beda setting, beda waktu. Itu untuk yang objek. Sekarang kita lihat lagi nih, satu lagi. Ini juga objek. Oke, mobil. Nah, yang pertama tadi mobil ini, mobil hitam ini, terus shot setelahnya digabung dengan mobil polisi dengan gerakan yang sama dari arah yang sama. Tapi di situ sudah beda tempat, beda set. Oke. Nah, sekarang sound bridge. To connect two shots together. Let's take a look at an example from the film Titanic, when the scene transitions from the introduction of Rose to the introduction of Jack. Nah. That take us from one John action introduction of taking me back to America in chains. Kalau pernah lihat film Titanic, Titanic, well-brought-up girl should be. Inside, I was screaming. nah tadi suara kapal yang ada di dalam kapal itu dimasukkan di shot yang di sebuah kafe di luar kapal. Jadi dari soundnya tadi, sound suara kapal. Between the two characters, Rose. I guess the big mission. Cut. Oke. Atau contoh lain misalnya begini, adegan misal di dalam sebuah kamar, dua orang sedang mengobrol dan satu orang itu keluar dari kamar dan menutup pintu kamar. Suara pintu yang tertutup, terus di shot selanjutnya itu sudah beda set. Jadi di kamar yang lain dan di situ malam hari, di yang shot sebelumnya tadi siang hari. Tapi dari suara tutupan pintu tadi itu mengantarkan ke shot selanjutnya. Jadi untuk sound bridge ini contoh-contohnya sangat banyak ya, sangat banyak dan sangat bisa dimanfaatkan itu. Oke, teman-teman. Ini contoh untuk yang satu lagi, yang graphical match. Visual yang sama. Sorry, ini logical action maksudnya. Logical action. Karena ada pergerakan nanti. Teman-teman bisa lihat. Oke. Oke, ada pergerakan, dia menoleh setelah ini. Nah, dan sudah berganti. Ganti waktu, ganti set. Oke. Nah, ini untuk yang contoh graphical. Titanic was called the ship of dreams. And it was. It really was. Graphical, elemen visual yang sama. Oke, teman-teman, untuk match cut tadi ya, ada 3 pendekatan. Yang pertama pendekatan graphical match, lalu ada logical match. Logical match itu dari, logical action. Logical action itu dari pergerakan yang sama. Kalau yang graphical itu dari elemen visual yang sama. Ada elemen visual yang dibawa di situ. Dan yang terakhir sound bridge itu elemen sound yang dibawa dari shot 1 ke shot yang kedua. Nah, sekarang yang kedua, jenis cut yang kedua ada cutaway.
Cutaway ini adalah penggabungan shot yang sama sekali berbeda. Jadi kalau yang contoh match cut tadi adalah kita menciptakan kesinambungan, ya. Kalau yang cutaway ini sama-sama sama sekali berbeda. Contoh, oke. Pindahnya ada di sini. Jadi di set sini, set yang dua orang ini sedang ngobrol mungkin di kamar, terus tahu-tahu langsung ke pintu yang ada di luar rumah. Jadi sudah berbeda tempat, gitu ya. Itu cutaway. Oke, lalu yang selanjutnya ada jump cut. Jump cut ini jadi ada shot, pergantian shot, ya. Tapi ada kesinambungan waktu yang terputus. Ada karena ada lompatan dari shot yang lain gitu ya. Jadi kesannya ya makanya ketika ada kata-kata jam, shotnya jam gitu. Jam cut itu tidak hanya berbeda, misalnya jam di apa namanya objek ataupun baju, properti dan tapi juga jam shot pun juga beda. Jadi bagaimana shot-nya nanti itu kelihatannya ada lompatan-lompatan yang hilang gitu ya. Ada lompatan-lompatan yang hilang. Kita akan coba lihat ini. Nah, dari yang dia mau bangun, terus tahu-tahu udah bangun, tahu-tahu sudah berhadapan. Ini yang lebih kelihatan. Secara shot size-nya hampir sama semuanya. Dia pakai medium shot. Satu sudah duduk. Tempat yang sama. Shot size yang mirip. Angle juga mirip, sama. Nah, itu tadi ya. Jadi jump cut yang memang dibuat sebagai konsep di oke, itu jump cut. Nah, yang terakhir ada cross cut. Cross cutting ini yang kaitannya dengan parallel editing tadi. Jadi cross cutting ini kita ada penyambungan yang berlangsung dalam scene dengan waktu yang sama, tetapi tempat yang berbeda. Jadi ini dimaksudkan untuk menunjukkan ada keterkaitan antara shot dalam scene ini. Jadi misalnya ada dua scene. Scene yang pertama adalah di luar ruangan, ya. Scene yang kedua ada di dalam ruangan. Tapi secara plotnya ini nantinya akan berkaitan. Nah, ini biasanya digunakan untuk membangun tensi ataupun suspense. Gitu. Contoh paling gampang deh. Contoh paling gampang ketika teman-teman membuat sebuah adegan seorang laki-laki yang pulang dari kantor, ya, dia di perjalanan. Jadi ada scene perjalanan pulang kantor. Lalu scene yang lain adalah di dalam sebuah ruang tamu ada seorang laki-laki dan perempuan di situ. Jadi si perempuan adalah istri dari laki-laki yang sedang pulang kantor itu. Jadi ceritanya selingkuh, gitu kan. Nah, kita kasih pingpong gitu ya, scene yang laki-laki pulang kerja, lalu dipingpong di yang adegan di dalam ruang tamu, pingpong lagi si cowok udah dekat rumah, pingpong lagi dan akhirnya ketahuan. Jadi untuk membangun tensi tadi, itu contoh yang paling ini ya, paling sederhana. Nah, sekarang kita akan lihat contohnya. Ini di film American Sniper. Di sini ada dua adegan. Yang adegan pertama adalah ada orang yang bom itu dengan mobil. Satu lagi ada adegan sniper yang mau menembak seorang itu dan anak kecil yang membawa bom juga.
dari belakang pasukan. Visto, pero. She's got a grenade. She's got an RKG, Russian grenade. Send to the kid. You got eyes on this? Can you confirm? Negative. You know the arm. Nah, kalau teman-teman tadi, saya coba skip ya, kita pause. Nah. Jadi posisinya ibu dan anak ini ada di dekat dengan tentara yang tadi sedang mau diserang dari yang mobil, gitu kan? Jadi ini ada dua scene yang si ibu dan anak, terus ada scene yang tentara, ada satu lagi yang sniper, jadi ada tiga tadi. Ada tiga. Tapi yang sniper sebenarnya masuk di scene-nya ibu dan anak ini. Ibu dan anak ini. Nah, scene-nya yang tentara dengan mobil beda sendiri. Nah, tapi satu waktu, satu tempat, dan itu ternyata saling berkaitan. Karena ternyata kalau di sini terjawab, dia sangat berdekatan. Jadi si anak ini melempar bom dari belakang, ketika si tentara sedang berusi yang mobil ada bomnya tadi, ternyata ada sniper juga yang membidik keduanya ini. Nah, itu parallel editing. Jadi, atau cross cutting tadi ya, bagaimana menciptakan tensi dari dua scene yang berbeda, tapi dalam satu waktu, terus di pingpong tadi. Di pingpong itu di apa ya, TikTok lah. TikTok. Oke. Lalu contoh yang lain ada di film Inception itu, kalau teman-teman pernah lihat, bisa diputar. Saya nggak tahu apakah suaranya ini sudah saya set tadi, bisa nggak ada suaranya, maaf. Jadi ada dua scene, yang satu ada di bawah mobil, satunya ada di ruang yang tadi yang di dalam Inception. Jadi ketika kotak itu bergoyang, mobil itu bergoyang, maka dunia yang satunya lagi bergoyang. Gerakannya sama, jadi ada kaitan. Saya pikir teman-teman sudah paham mengenai cross cutting, bagaimana dua scene ya saling berkaitan dalam satu waktu, terus di crossing, di pingpong tadi. Oke. Nah, jadi untuk jenis cut tadi sudah muncul semua, ada match cut, ada jump cut, ada cutaway, dan juga ada cross cut. Nah, sekarang yang ada istilah juga dalam transisi namanya dissolve. Dissolve ini adalah teknik perpindahan gambar dengan cara menumpukan gambar di antara gambar satu dengan gambar yang lainnya. Jadi ditumpuk. Itu untuk dissolve. Nanti saya akan kasih lihat contoh. Oke, biasanya digunakan untuk menghubungkan secara halus, gitu ya. Jadi tadi ketika teman-teman lihat image cut untuk yang graphical itu kebanyakan dia ada dissolve, gitu, karena untuk memperhalus perpindahan dari shot. Oke. Lalu ada fade. Fade ini untuk memberikan blank video, bisa white, bisa juga black. Itu juga yang saya kasih contoh. Jadi ada dissolve, ada fade, dan white, dan yang lain ada banyak sebenarnya untuk transisi itu. Ada banyak. Oke, saya akan coba kasih lihat yang dari Adobe Premiere.
Ini iklan saya dulu, cuman ini sudah bukan potongan nih. Saya lihat. Iklan saya yang saya buat tahun 2012. Kita coba ambil 2 shot. Nah ini juga match cut ya, logical action. Jadi ada adegan orang mau memukul, dan di shot setelahnya juga masih ada gerakan, ada persamaan gerakan. Ya memukul. Nah kita ambil ini aja deh, sebagai contoh. Oke, kita cut di sini. Nah, sekarang kita akan coba berikan transisi yang di solve tadi ya. Kita coba yang di solve. Yang pertama ini di solve. Hasilnya akan seperti apa kita lihat. Di solve-nya kurang terasa. Kita coba cek yang fade dulu, yang fade. Kita kasih fade. Oke. Nah, ada hitam. Mungkin di ending video biasanya kalau fade ya, atau di awal video. Untuk fade, ada fade in, ada fade out. Ini kita fade out, jadi habis dari gambar terus masuk ke black video. Jadi habis. Untuk fade in berarti kebalikannya, jadi dia dari gelap dulu, terus ke gambar. Dari black video terus ke gambar. Ini. Oke. Untuk yang di solve yang belum kita coba ya. Oke, kita coba cut-nya ngawur dulu biar nanti lebih kelihatan di solve-nya. Potongannya kita ngawur. Nah, ini baru kelihatan. Ya. Jadi ada penumpukan ya, penumpukan gambar. Bisa kita panjangin seberapa harusnya nantinya kelihatan. Oke, masuk ke sini. Oke. Nah ini ada penumpukannya kelihatan. Untuk wipe ada banyak sih sebenarnya di sini. Banyak apa, wipe-nya pun juga berbeda-beda. Ini wipe kan menyapu ya, jadi kayak mendorong. Oke, teman-teman, mungkin untuk editing itu dulu. Nanti kita sambung. Nah, berarti minggu depan kita sudah mulai untuk bisa masuk ke Adobe Premiere, gitu ya. Jadi goal-nya nanti di tutorial pertama itu teman-teman bisa loading, jadi memasukkan gambar, terus kita mencoba untuk cutting dan menyusun sebagai rangkaian continuity. Jadi match cut dengan menggunakan pendekatan logical action. Jadi adegan yang berurutan. Oke, mungkin itu dulu untuk pertemuan hari ini dan terima kasih. Semoga sehat selalu. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.